hati kita menyembah. Biar lagu ini berbicara ke setiap kami Tuhan. Yesus. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada serupa kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
setiap lidah kan mengaku Yesus Raja mulia. Setiap lidah kan mengaku Yesus Raja mulia. Haleluya. Mari beri sorak-sorai, mari beri bagi Allah kita. Ketika kita taruh semua mahkota kita di bawah kaki Kristus, kita taruh semua masa depan kita, keberhasilan kita, yang telah lalu, yang akan datang, kita taruh di kaki Tuhan. Kita berdoa dari segala kerendahan hati. Maka Markus 11 ayat 24 ini akan terjadi. Markus 11 ayat 24, kita baca sama-sama ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jika teman-teman dalam pergumulan datang ke tempat ini dengan beban berat, nyanyikan lagu ini, maka lihat kuasa Tuhan akan mengubah hidupmu. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah. Kau bukakan jalan di lautan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku mencintakan
mana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Inilah rinduku, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku lagu akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku ajar ku berdiam dekat di hatimu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali malam hari ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya setiap hari yang kita lalui selalu dihiasi oleh kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Malam hari ini mari bawa hatimu, bawa hidupmu, bawa pujianmu yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan rindu melawat setiap hati kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, saya minta semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus melingkupi hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti kami rasakan dan alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami ada di rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami rindu mengalami pribadi-Mu Tuhan.
Kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Berjumpa dan mengalami pribadi-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak. Terima setiap pujian dan penyembahan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh datang menyembah Engkau Tuhan. Kami membawa hidup kami, hati kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Oh, Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Aku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku.
menebus segenap dosaku, yang menyelamatkan hidupku Tuhan, yang menyelamatkan hidupku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, Raja di hidupku, yang berkuasa, yang berkuasa. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu yang terbaik bagi Yesus kita. Naikkan sembahmu, naikkan pujianmu yang terbaik bagi Yesus kita. Oh, sungguh kasih-Mu yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan, sungguh kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Raja kami yang mulia. Kami sanjung tinggi nama-Mu di hidup kami. Kami muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab pribadi-Mu yang kami rindukan, sebab pribadi-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain yang kami rindukan selain Engkau Tuhan. Tiada pribadi yang kami rindukan selain Engkau Yesus. Sungguh Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh tiada yang dapat gantikan pribadi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh tiada satupun yang dapat gantikan pribadi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Pujian, penyembahan yang terbaik kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau berikan kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih-Mu, kemurahan-Mu Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Kau melingkupi setiap hati kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, ini yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku tinggikan, ku sanjung tinggi nama-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menuntut kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau berkata, jangan takut, sebab aku menyertai Engkau. Wow, Yesus, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, sebab Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kehidupan kami. Wow, haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, mari alami Tuhan dalam kehidupan-Mu. Jangan biarkan roh-Mu, jangan biarkan roh-Mu. Bebaskan hati-Mu, bebaskan roh-Mu. Yesus, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hidup kami Tuhan Yesus. Semua untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, oh. Terus alami Tuhan dalam hidup kita. Dia Bapa yang sangat baik. Dia menerima hidup kita apa adanya. Dia Tuhan yang tetap menunggu hidup kita untuk kembali kepadanya.
Mari datang dengan hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Datang dengan hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hatiku. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Sebab hidup kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini. Sebab aku yang menghidupkan kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh nyatakan pujian ini dari hatimu. Sebab kami dalam milik-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, berlahan-lahan kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan. Sebab aku ini kami milik-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan. Sebab aku ini tak ku pertahankan hidup. Aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan
hadapan Tuhan. Dengan iman katakan, sebab aku ini aku di dalam hatimu. Kau di dalam hati kami Tuhan Yesus. Sungguh kasih setiamu itu yang menghidupkan setiap kami. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan biar kehendakmu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, sungguh kasih setiamu Tuhan. Dia menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Sebab hidup kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, lebih lagi kami rindu menaikkan pujian, sorak-sorak yang terbaik bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Come on. Mari Bapak Ibu sejarah bahwa pujian-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita malam hari ini. Sebab Dia Tuhan Yesus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Betapa besar kekuatan-Mu, nyatalah kasih-Mu di hidupku. Lihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu.
setiap kehidupan kami. Biar di setiap kehidupan kami Yesus, kami mau terus menyembah nama-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hati, satu suara, katakan. Betapa besar kekuatanmu, tolong dan karya kasih-Mu di hidupku, ku melihat Kau serta-Ku, tak ingkarkan janji-Mu, menolong dan bela hidupku selamanya. Kau serta-Ku. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka, sebab Kau juru selamatku. Mari jemaat Tuhan, katakan. Jiwaku memuliakan dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. sungguh kehidupan kita penuh dengan kasih Tuhan kita, amin. Nyatakan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka. Hatiku bersuka karena-Mu Tuhan, penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Ku mau terus memuji-Mu Tuhan, menyembah nama-Mu Yesus. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita, haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik, katakan, Yesus kita ajaib. That's all. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Yesus kita malam hari ini, come on. Katakan. Pujilah namamu Tuhan, Ku akan berkemuliaan. Satu suara menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Satu suara, serukan. Pujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh agungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak bertemu
dan memberitahu untuk selamanya. Pujilah itu kuat dan penuh keagungan. Yesus Tuhan, satu suara. Semua kebesaran-Mu Tuhan Yesus, kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan menyatakan. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah. Come on, Gol Sisi. atas dunia, Lebih dahsyat bagi Yesus kita hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami mau bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan mau katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Semua raja kami yang dahsyat, berikan sorak-sorak bagi Yesus kita. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Pada yang bertugas dipersilakan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Gol Sisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi kealahan dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya 3, 2, 1. Hubungan Roh Kudus dengan Bapa, terdapat beberapa sebutan yang mengungkap relasi antar Roh dengan Bapa. Antara lain, Roh Kudus adalah Roh Bapa, Roh Kudus adalah Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Allah yang hidup, Roh Tuhan yang berdaulat atau berkuasa. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat sekalian, mari kita siapkan hati kita, hidup kita malam hari ini. Kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sama-sama nyatakan puji. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bapak Ibu Saudara, perlahan kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami tidak akan pernah ragu atas masa depan kami, Tuhan Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Katakan oh Yesus, oh Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur, pujian penyembahan dapat kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang besar, Allah yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Nanti saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pendengaran kami mau buka fokus kami. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Engkau dapat berbicara kepada kami. Ya Roh Kudus, terangi setiap hati yang hadir malam hari ini. Tiada satu pun yang Kau lewatkan. Berbicaralah melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga kami datang pulang tidak sama lagi. Kami menerima berkat dari Tuhan. Kami menerima kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak layak ini. Untuk menyampaikan kebenaran dan biar hanya isi hati-Mu yang disampaikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi ini yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Shalom. Ini kok loyo. Shalom. Nah begitu ya. Anak Tuhan harus semangat. Yang setuju katakan amin. Mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, duka cita silih berganti. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus itu baik. Yang mengerti katakan yes. Baik, kita akan belajar firman Tuhan ya, dengan judulnya adalah persiapan hati untuk revival. Sama-sama katakan persiapan hati untuk revival. Nah, mari kita buka sama-sama Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 21. Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Bapak Saudara sekalian, saya akan bacakan ayat 1 2 yang pertama, lalu kemudian Bapak Saudara sekalian ayat yang ketiga, lalu saya ayat keempat, seterusnya bergantian setelah itu sampai dengan ayat 21. Kita akan baca bersama-sama. Nah, penting ini saya mau kita semua membaca ayat ini karena ini adalah pengakuan dosa. Hari-hari ini gereja lebih suka dikuatkan daripada disuruh untuk mengaku dosa. Ya, makanya kita belajar di tempat ini agak lain ya. Ya, kayak judul film agak lain. Mari saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan membaca ayat pertama dan kedua, lalu kemudian 3 kita akan bergantian dan seterusnya sampai 21. Yang mengerti boleh katakan amin? Yang sudah siap boleh katakan amin? Baik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. 3. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. 5. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil di dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. 7. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. 9. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. 11. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaulilah batinku dengan roh yang teguh. 13. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. 15. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. 17.
Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. 19. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Sama-sama, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Amin, silakan dulu. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Amin. Sepanjang minggu ini, di minggu kedua kita belajar tentang revival. Nah, minggu lalu kita membahas, ya bagi yang mengikuti khotbah dari minggu lalu, revival berbicara mengenai bagaimana gereja membuka diri untuk menerima revival. Yang setuju katakan amin. Karena minggu lalu kita belajar bahwa revival itu adalah kehendak Allah, bukan ada jadwalnya, bukan ada programnya, tetapi revival itu inisiatifnya dari Allah. Nah, lalu apa bagian kita? Bagian kita adalah mempersiapkan hati, posisi hati kita saat terjadi revival. Yaitu dengan apa? Minggu lalu kita belajar dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati membuat kita terbuka terhadap kehendak Tuhan. Betul ya? Kita kemarin cerita bahwa revival itu seringkali adalah perjumpaan antara kehendak Tuhan dan kehendak kita. Dan tebak, seringkali saat kehendak Tuhan dan kehendak kita berjumpa, maka kehendak kita seringkali digoncangkan. Makanya kita harus dengan rendah hati, dengan roh yang rela bisa menerima apa yang menjadi teguran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya minggu lalu kita belajar juga bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur, revival sendiri adalah bukan tanda dunia semakin bagus. Betul ya? Saya mengatakan kemarin, revival itu bukan tanda semakin bagus. Tetapi tanda Tuhan memurnikan gereja Tuhan. Tanda gereja, tanda Tuhan memurnikan engkau dan saya. Nah, proses pemurnian dalam revival itu seringkali akan menyingkapkan dosa. Halo, saya ulangi lagi. Dalam proses revival, pemurnian gereja, dia seringkali mengungkapkan dosa-dosa. Karena memang pemurnian dosanya harus diperlihatkan, lalu kemudian dipotong, dibuang. Nah, proses di bagian ini banyak orang yang gak kuat. Nah, kalau kita membaca di dalam Mazmur 51, saya sediakan ceritanya sedikit ya. Bapak Ibu tahu Mazmur 51 adalah jeritan hati Daud waktu dia ditegur sama Nabi Nathan. Nah, apa dosanya? Saya ceritakan sedikit mengenai Daud, Uria dan Batsheba. Nah, kisah ini dimulai pada saat Daud sebagai seorang raja yang harusnya dia itu pergi berperang. Tapi dia di saat petang, dia jalan-jalan di atap sotohnya, di istananya. Kemudian dia melihat, wow, ada istri orang mandi. Dan dia ngintip. Ya. Setelah itu dia panggil ini perempuan, kemudian berzina. Dia melakukan perzinahan dengan perempuan ini. Namanya Batsheba. Istri dari Uria. Nah, melakukan perzinahan, ternyata si Batsheba mengandung anaknya Daud. Padahal masih punya suami. Daud dengan liciknya. Daud itu ahli strategi loh ya. Makanya dia bisa memikirkan strategi yang begitu jahat. Karena memang Daud itu ahli strategi. Dia pikir strategi gimana caranya. Oke, kita panggil Uria pulang. Suruh dia masuk ke rumahnya supaya dihampiri istrinya. Ternyata Uria orangnya setia. Waktu dia pulang dipanggil sama Daud, dia gak pernah pulang ke rumahnya. Dia tinggal di istana, di depan istana. Lah semakin streslah Daud. Akhirnya Daud bikin lagi strategi berikutnya. Ini orang ahli strategi memang. Tapi kalasi, tingkat tinggi ya. Dia bikin apa lagi? Dia tulis kepada Panglima Yoab. Yoab, tolong kamu taruh Uria di tempat yang paling memungkinkan dia pasti mati. Artinya pertarungan yang paling sengit, taruh dia paling di depan. Dan betul, ditaruh di paling depan dan kemudian Uria mati. Daud berpikir, wah sudah mati. Alhamdulillah kan ya, bebas gitu ya. Dia mau datangi Batsheba, dia bilang, karena kamu janda, saya mau menyantuni. Ayo jadi istriku. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata dia pikir dosa ini gak ada orang yang tahu. Dia pikir skandal ini gak ada yang tahu.
Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Nathan, tegur Daud. Apa yang terjadi? Nabi Nathan datang, dia pergi tegur Daud. Daud, kamu berdosa. Apa yang Daud lakukan? Dia turun tahtanya, dia koyakkan. Dan dia mengaku dosa-dosanya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kita belajar minggu lalu bahwa di dalam revival ada nubuat, betul ya? Di dalam revival selalu ada nubuat. Nubuat selalu menyatakan kehendak Allah. Nah ternyata apa yang terjadi dengan Daud itu juga revival. Karena datang nubuat kepada Daud. Daud kamu bersalah. Dan perhatikan apa yang terjadi dengan sikap hati Daud. Waktu dia menerima nubuatan berupa Nabi Nathan. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana sikap hati Daud, arah hatinya. Nah mengapa sebelum saya sampai ke sana, mengapa kita perlu belajar tentang bagaimana sikap hati Daud saat menerima nubuatan yang berupa teguran. Karena Bapak Ibu dengar baik, kadang-kadang ini kita mau jujur dalam diri kita sendiri ya, termasuk saya nih. Kalau kita menerima nubuatan, misalkan saya panggil sini hamba Tuhan yang selalu bernubuat dari Nigeria, misalkan. Semuanya kan mau dinubuatin di sini toh. Coba nubuatannya bilang begini, rival, nubuat kamu tahun ini akan pergi ke Israel. Saya yakin, gak perlu tunggu 2 detik, rival bilang amin. Padahal firman Tuhan suruh bilang, tes dulu rohnya. Benar atau tidak? Betul atau tidak? Lah, tapi kenapa kita seringkali kalau masalah nubuat yang berbicara tentang berkat, kita cepat kata amin, tetapi begitu nubuat tentang teguran, tentang menyingkapkan dosa, kalau perlu 100 hamba Tuhan kita tanya, betulkah itu nubuatannya di sana? Akhirnya kita suka cari orang nubuatan. Begitu tuh nubuatannya menegur, ini pendeta enggak benar ini, bukan dari Tuhan ini. Saya cek dulu sama pendeta di gereja sebelah. Pergilah di sebelah, nubuatannya sama. 5 dia cek, 2 bilang iya, 3 bilang tidak. Bingung nih. Kenapa begitu? Karena manusia memang suka mengalami hal-hal yang menguntungkan dirinya, betul atau tidak? Kita mau jujur, kita begitu. Pilih-pilih nubuatan. Nah ini sikap hati yang tidak benar. Makanya kita perlu belajar. Pagi hari ini, buka telinga lebar-lebar, buka hati lebar-lebar, yang siap katakan amin. Dengar baik, malam hari ini saya tidak akan memberikan poin demi poin, tapi saya mau kita belajar dari alur yang terjadi dengan apa yang terjadi sama Daud. Dan saya akan mulai perenungan kita malam hari ini dengan sebuah quotes yang mengatakan begini. Hati yang siap di revival adalah hati yang orientasi atau arah ketakutannya itu benar. Saya ulangi lagi, hati yang siap di revival adalah hati yang orientasi atau arah ketakutannya benar. Nah mengapa saya penting untuk membahas arah ketakutan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita menerima revival yang ujungnya adalah pertobatan, maka kita harus tahu hati kita ini benar atau tidak posisinya. Karena posisi hati kita salah bisa jadi revival terjadi tapi kita nggak rasa apa-apa. Nah, mengecek arah hati itu sama seperti yang namanya cermin. Saya lihat hampir semua kalau kita mau jujur, 80% orang yang naik di tempat ini pasti singgah dulu di cermin di bawah. Betul atau tidak? Jangan bilang tidak karena saya lihat di CCTV-nya. Ya. Hampir kita nongol di situ. Kenapa? Kita mau penampilan kita bagus saat datang ke gereja. Nah sama harusnya pada saat kita mau terima revival, hati kita harus persiapkan. Tapi sebelum itu mari kita buka dulu cermin hati kita. Dengan cara apa? Melihat kemana arah ketakutan kita. Yang mengerti katakan amin. Apa maksudnya arah ketakutan hati? Nah ini dengar baik-baik. Ini pelajaran yang kita harus belajar sama-sama malam hari ini. Ingat, ketakutan hati tidak pernah netral. Ketakutan akan menunjukkan apa yang paling berharga, apa yang paling kita hargai. Ketakutan arah hati juga menunjukkan buat kita apa yang kita anggap penting dalam hidup ini. Nah saya jelaskan begini. Hati kita itu pusat orientasi cinta. Ya. Apa yang kita lindungi, apa yang paling kita paling anggap berharga, itu pasti akan ada di hati kita. Nah, saya kasih contoh. Kalau orang melekat hatinya kepada jabatan, maka dia akan lindungi jabatannya, betul atau tidak? Ya. Kalau orang merindukan reputasi, melekat pada reputasi hatinya, maka dia akan takut sekali kehilangan reputasi. Makanya dia akan suka pencitraan, betul atau tidak?
Coba perhatikan, kalau orang yang hatinya melekat pada kekayaan, selalu merindukan kekayaan, maka dia akan takut kehilangan kekayaannya. Betul atau tidak? Saya kasih contoh. Tahu siapa ini? Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ditanya sama Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Kenapa kau katakan engkau aku baik? Jual semua hartamu, kasih ke orang miskin, ikut aku. Apa yang terjadi dengan orang muda ini? Karena hatinya melekat pada kekayaan, dia bilang apa? Dia sedih, lalu pulang, pergi nggak ikut Yesus. Kenapa? Hatinya melekat, mari dia takut kehilangan kekayaannya. Tapi ada satu pribadi saya kasih contoh. Dia merindukan sesuatu. Dia mau sesuatu, Tuhan kasih, tapi hatinya nggak melekat sama pemberiannya. Siapa? Namanya Bapak Abraham. Itulah dibilang namanya Bapak orang percaya. Kenapa? Apa yang paling dirindukan sama Abraham? Anak, betul ya? Begitu Tuhan kasih anak, hatinya tidak melekat pada pemberian, hatinya tetap melekat pada si pemberi. Makanya waktu Tuhan ngomong persembahkan Ishak, well, it's okay. Saya kenal siapa yang memberi, saya akan persembahkan. Jadi arah ketakutan hati kita, itu merupakan cermin buat hati kita, bagaimana arah hati kita, bagaimana kesiapan hati kita menerima revival. Makanya penting malam hari ini coba, ayo kita bercermin. Martin Luther pernah berkata dalam Merat Katekisme, penjelasan tentang 10 perintah Allah, dia ngomong gini, whatever your heart clings to and confidence in, that is really your God. Apapun yang hatimu melekat dan andalkan, itulah sesungguhnya Allahmu. Kenapa saya katakan demikian? Ketakutan kehilangan itu bukan musuh rohani, tetapi cermin rohani. Supaya kita tahu hati kita arahnya benar atau tidak. Ketakutan kehilangan membuka apa yang kita lindungi mati-matian. Dan apa yang paling kita lindungi, itulah yang kita sembah. Itulah hati kita ada di sana. Halo? Ya. Nah dari sinilah kita bisa mengecek arah hati kita benar atau tidak. Nah kalau kita arah hati salah, maka nggak pernah akan terjadi revival. Tapi kalau arah hati kita benar, kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan, maka akan terjadi revival dalam hidupmu. Revival itu bisa jadi terobosan. Revival itu bisa terjadi pemulihan. Tapi kita pastikan dulu malam hari ini, hati kita benar atau tidak, arahnya benar atau tidak, orientasinya benar atau tidak. Nah coba kita lihat dari Saul dan Daud. Daud dan Saul punya kesamaan. Daud dan Saul sama-sama raja orang Israel. Betul ya? Daud dan Saul sama-sama juga berdosa. Betul? Ya. Saya mau tanya, dosanya lebih besar Daud atau Saul? Menurut hitung-hitungan saya, ya, dosanya kalau hitung-hitungan secara manusia lebih besar Daud. Daud manipulatif, koruptif, apalagi menyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Saul juga salah. Tetapi perhatikan, karena arah hatinya Saul berbeda dengan arah hati Daud, maka cara merespon dan mengaku dosa mereka itu sangat berbeda. Arah hatinya Daud benar, arah hatinya Saul salah. Ini akan terlihat dari bagaimana cara mereka merespon dosa-dosa mereka saat mereka dimunculkan. Nah perhatikan Daud ya. Mazmur 51 yang kita baca adalah salah satu momen. Bukan momen waktu dia dikejar-kejar Saul yang paling gelap. Justru di titik inilah Mazmur 51 adalah momen paling gelap dalam hidup Daud. Kenapa? Yang Daud lakukan itu bukan dosa kecil. Ini skandal moral, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi. Bahkan pembunuhan tidak langsung yang didesain. Dan menariknya, karena arah hati Daud benar waktu dia ditegur sama Nabi Nathan. Oh Daud tidak bilang begini, pulihkan reputasiku, amankan tahtaku, tenangkan rakyatku, amankan keluargaku. Apa yang Daud katakan dengan jelas? Mazmur 51 ayat 13. Dia bilang apa? Jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus padaku. Dari kalimat ini saya tahu persis Daud tidak pernah takut kehilangan mahkota. Bukan karena Daud lebih rohani daripada Saul, bukan. Tapi karena Daud tahu betul sejarah.
Ingat waktu dulu sebelum ini pernah terjadi Saul itu diurapi Tuhan. Tapi dia melanggar pertama kali waktu lawan orang Filistin. Dia menyembelih, dia melakukan apa yang bukan bagiannya. Lalu Samuel ngomong, Tuhan sudah pilih raja yang lain. Kedua kalinya waktu melawan raja orang Amalek, dia juga disuruh tumbas habis Amalek, dia sisain kambing dombanya, dia sisain juga rajanya. Samuel datang, apa yang kau lakukan? Oh gitu, kamu salah ini. Tapi lihat Daud, waktu Daud ditegur, dia nggak pernah takut kehilangan mahkota. Daud tahu sejarah waktu Samuel ditegur sama Daud, dikatakan di sana 1 Samuel 16:14, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Bapak Ibu tahu nggak, kalau roh Tuhan sudah undur daripada Saul, kemudian yang datang roh jahat. Pada saat roh jahat datang, siapa yang mainkan kecapi? Daud. Makanya Daud tahu betul apa yang terjadi kalau roh Tuhan undur daripada dia. Karena dia melihat kehidupan Saul, wow. Saul masih tetap jadi raja loh, tapi dia kehilangan roh Tuhan. Daud tahu sejarah, dia saksikan sendiri. Makanya Daud sadar, pada saat dia melakukan dosa, dia sadar betul tanpa kehadiran Allah dalam dirinya, tanpa relasi dengan Tuhan, dia bisa tetap jadi raja, tapi dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Wow, ini terdalam sekali. Makanya saya kasih tahu dengan baik. Pangkatmu, jabatanmu, kekayaanmu, engkau diberkati, engkau bisa saja sebenarnya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Makanya jangan jadikan pangkat, kekayaan, hormat, ya, berkat dijadikan tolak ukur penyertaan Tuhan. Itu malah teologi kemakmuran. Halo? Jangan jadikan itu tolak ukur. Jangan sampai kita diberkati tapi ternyata hidup kita kosong relasi dengan Tuhan. Nggak punya relasi sama Tuhan. Tuhan aja nggak kenal. Nah bagaimana kemudian begitu Saul ditegur oleh Samuel? Tahu kenapa Saul ya ditegur sama Samuel? Ini gara-gara raja orang Amalek. Dia tinggalin satu orang Amalek rajanya. Terus waktu ditegur sama Samuel, si Saul ini bukannya dia ngaku bersalah. Tapi fokus kesalahannya bukan untuk supaya dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, bukan. Dia malah ngomong begini, perhatikan ya. Di Samuel 15 ayat 30, waktu ditegur dia ngomong begini nih. Saul sama-sama ngaku dosa. Tetapi perhatikan kata kalimat berikutnya apa? Tetapi tunjukkan juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku. Tahu apa dia yang cari? Dia masih cari kehormatan. Dia lebih peduli kehormatannya ketimbang hubungannya sama Tuhan yang sudah retak. Saul juga mengaku dosa sama seperti Daud. Tapi prioritasnya berbeda. Daud prioritasnya bagaimana dia mengembalikan hubungannya dengan Tuhan. Sementara Saul, dia gila hormat, dia berpikir bagaimana citranya di depan rakyatnya, di depan tua-tuanya nggak hilang. Dan saya yakin, kalau Saul ini manusia zaman sekarang, dia pasti punya buzzer banyak sekali. Karena dia suka pencitraan. Ya. Beda sama Daud. Daud itu masih bertanya, Tuhan apakah engkau masih bersamaku? Beda kayak Saul. Kalau Saul ngomong sama Samuel jangan bikin aku kelihatan gak punya martabat dong. Jangan sampai aku kelihatan gak punya harkat martabat dong. Buat saya, apa yang terjadi dengan Saul itu dia kehilangan validasi. Dia sedang mencari validasi di luar daripada Tuhan. Dengar baik, Saul takut kehilangan mahkota. Daud takut kehilangan relasinya dengan Tuhan. Beda sekali arah ketakutannya. Makanya Saul tidak pernah hancur. Ia defensif, ia merasionalisasikan, ia sok rohani. Ya, makanya hati-hati, orang di gereja belum tentu dia punya hubungan sama Tuhan. Karena banyak orang yang kelihatan rohani, bisa pelayanan 3 kali. Tetapi relasi sama Tuhan 0 besar. Halo? Ya. Waktu Daud ditegur, ia runtuh total. Dia nggak kambing hitamkan orang lain. Bapak Ibu tahu apa kesimpulannya? Saul takut kehilangan apa yang dia pegang. Tapi Daud takut kehilangan siapa yang memegang dia. Halo? Ini arah hati yang berbeda sekali. Karena arah hati mereka berbeda, ketakutan mereka berbeda, akibatnya apa? Cara mereka melihat dan mendefinisikan arti dosa itu berbeda.
Makanya perhatikan, arah ketakutan hati kita akan menentukan cara kita melihat dan membereskan dosa. Nah, coba perhatikan apa yang dilakukan sama Saul. Ya. Saul karena arah hatinya salah, dia lebih takut kepada konsekuensi, dia lebih takut, dia melihat dosa itu sebagai masalah manajemen. Sementara Daud bukan sekedar itu, Daud melihat dosa bukan sekedar masalah manajemen. Tetapi Daud melihat dosa sebagai keretakan relasi. Daud tahu betul kalau dia berdosa, ini bukan masalah nanti harus sewa buzzer. Bukan, ini bukan masalah pencitraan. Tapi dia tahu, oh ternyata kalau saya berdosa, it broke my relationship with my God. Itu merusak hubunganku sama Tuhan. Bapak Ibu tahu, waktu kejadian di Taman Eden, kejadian 3, sewaktu Adam dan Hawa memberontak dengan makan buah yang terlarang, apa yang pertama kali rusak sebenarnya? Hubungannya dengan Tuhan. Oh ya, Adam dan Hawa tidak mati secara biologis. Matinya nanti ratusan tahun kemudian. Adam dan Hawa juga tidak tiba-tiba menjadi kodok, dikutuk. Enggak. Adam dan Hawa juga tidak kemudian langsung disambar sama petir, langsung berubah jadi abu. Enggak. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Yang muncul pertama kali, perhatikan ayat ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Tahu apa ini namanya? Rasa malu. Sama seperti Saul. Betul tidak? Dia punya rasa malu terhadap bangsanya, tua-tua Israel, makanya dia minta. Oh, tolong dong hormati saya di depan orang. Reputasinya yang dia jaga. Rasa malu itu tanda hubungan sedang rusak. Betul atau tidak? Rasa malu itu tanda engkau gak punya hubungan sama seseorang yang dekat. Nah, suatu kali ada sebuah cerita. Ya, ada seorang pemusik di sini. Saya tidak sebut namanya, cukup inisialnya saja. Anjar ya. Jadi suatu kali kami gangguin dia dengan seorang wanita lah ya. Sudah nggak ada ceweknya yang gebetannya sudah nggak ada di sini. Jadi dia unik. Kalau si wanitanya mendekat, dia malah lari muter. Dia keluar dulu ke ruangan, dia muter. Habis itu nggak balik-balik. Dalam hati saya, oh kalau orang malu itu begitu ya ternyata ya. Dia bukan lari mendekat tapi lari menjauh. Betul atau tidak? Ya yang punya gebetan pasti tahu, wah gue banget tuh. Halo, orang yang hubungannya rusak atau nggak ada hubungan dia kan lari menjauh. Kenapa? Karena rasa malu. Makanya saya katakan tadi, rasa malu itu menunjukkan bahwa dia nggak punya relasi atau sedang bermasalah. Makanya masalah terbesar dosa seringkali bukan apa yang gagal kita lakukan, tetapi kita selalu menjauh dari Tuhan. Karena rasa malu. Nah ini yang terjadi. Saul memperlakukan dosa yang dilakukan seperti krisis yang harus ditangani. Bukan relasi yang harus dipulihkan. Sementara Daud berbeda. Makanya Saul ngapain? Dia fokus akibat sosialnya seperti apa. Bukan akar rohaninya. Saul sibuk memikirkan nama baiknya, kepemimpinannya, keluarganya, mahkotanya. Ini ciri-cirinya kalau orang yang seperti ini. Dia sudah melakukan kesalahan terus dia ngomong gini, jangan kau bilang-bilang kesalahanku sama orang ya, diam-diam saja. Orang-orang yang seperti ini ciri-cirinya, kalau dia ketahuan, ya, dia akan cari tahu siapa yang bocorkan. Dia mau cari tahu siapa begini. Dia gak hidup dalam pertobatan, karena kenapa? Pride-nya, harga dirinya, rasa malunya. Ya. Saul mengakui diri dia berdosa, mengakui diri salah. Tetapi tujuannya sekedar mengendalikan kerusakan. Bukan merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Daud. Daud berbeda. Makanya Saul pengen masalahnya cepat beres. Tapi gak perlu permasalahkan, gak mau menyelesaikan masalah intinya. Nah ciri-ciri orang seperti ini juga yang kedua, dia sering menyalahkan orang lain. Ya. Bahkan seringkali pakai alasan rohani. Mengaku salah, tetapi masih mau jaga muka. Ya. Ini namanya pola-pola manajemen dosa. Bukan merendahkan diri saat terjadi revival. Dosanya tetap ada, tapi gak pernah dibereskan. Bapak Ibu dengar baik. Kalau dosa itu hanya masalah manajemen, maka solusinya pencitraan, kompromi, kosmetik rohani, aktivitas agama, termasuk pelayanan.
Makanya hati-hati, aktivitas pelayanan seringkali menipu. Kita pikir kita baik-baik saja, tapi ternyata kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Wow, nol besar. Ya. Sebaliknya, Daud tidak begitu. Arah hati Daud. Daud tidak memperlakukan dosa seperti Saul atau sekedar langgar aturan, enggak. Daud tahu betul bahwa dosa menghancurkan dia punya hubungan dengan Tuhan. Makanya perhatikan ya, di dalam Mazmur 51 di ayat yang ketiga dia ngomong begini nih. Menarik sekali, bilang, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Dia minta dikasihani. Di ayat kelima dia minta apa lagi? Sebab aku sendiri sadar dia tahu dirinya salah. Dia tahu posisinya itu posisi yang salah. Dan dia katakan yang paling enam, ayat yang keenam itu adalah pengakuan dia. Jadi waktu dia ngomong terhadap engkau sajalah aku berdosa. Itu bukan artinya dosanya kalau kita bikin dosa, kita hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan. Tetapi waktu dia mengaku begitu, dia mau di hadapan Tuhan, dia jujur. Saya posisinya sedang berdosa. Ya. Daud mengakui keretakan hubungannya dengan Allah karena dosa. Dan dia concern di sana, dia konsentrasi di sana. Arah hati ketakutannya benar. Dia takut sekali hubungannya dia dengan Tuhan rusak. Ya. Saya mau kasih sebuah ilustrasi di sini. Supaya kita tahu betul bahwa dosa itu bukan hanya masalah engkau ditebus atau tidak. Itu cuma akibat. Tapi masalah pertamanya adalah relasimu dengan Tuhan rusak. Siapa di sini yang kecil, waktu kecil, kita semua pernah kecil. Misalkan mamanya mau masak, dia butuh yang namanya terasi. Nah bilang Mi, Mohan belikan dulu terasi di sana. Kalau enggak ada terasi, enggak jadi ini makanan. Tapi seandainya Mohan jawab begini, saya enggak mau beli terasi. Kalau saya enggak mau ke apa? Ini lawan mama ceritanya. Apa yang terjadi? Masakannya jadi atau tidak? Masakannya tidak jadi. Tapi perhatikan, bisa seharian kau enggak berani ketemu sama mamamu. Kenapa? Karena mamamu pasti begini tanduknya keluar. Kenapa? Karena selain makanan tidak jadi, hubunganmu dengan orang tuamu juga jadi rusak. Betul atau tidak? Sama seperti itu. Kalau kita melihat lebih dalam arah hatinya benar, maka kita akan melihat bahwa dosa bukan cuma sekedar sesuatu pelanggaran. Tetapi keretakan hubungan kita dengan Tuhan. Nah Daud sadar betul hal ini, dia bilang, aku melakukan hal buruk. Dan aku rusak dari dalam, makanya di ayat ke-7 dia ngomong, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud tahu betul bahwa dosa itu tidak bisa sekedar modifikasi perilaku. Dosa tidak punya sekedar kita disiplin, bukan. Daud tahu betul bahwa dosa hanya bisa diselesaikan oleh anugerah. Yang mengerti katakan amin. Dan lebih hebatnya Daud, perhatikan. Ini yang penting buat kita semua dan mungkin akan buat kita shock dan kaget. Daud tidak pernah tawar-menawar konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Daud tidak pernah menawar hukumannya. Tetapi satu yang dia minta. Bapak Ibu tahu waktu dia ngomong, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Tahu kenapa dia bilang, jangan ambil roh yang kudus? Karena roh yang kudus itulah yang dia pakai buat berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tahu kalau diambil roh ini dia gak bisa komunikasi sama Tuhan. Makanya dia ngomong, oh Tuhan jangan ambil rohmu yang ini. Saya gak mau komunikasiku sama engkau hilang. Oh dia sampai seperti itu. Dia gak minta batalkan konsekuensinya Tuhan. Tuhan tolong supaya anakku tidak berantem nanti berebutkan ke tahta. Bapak Ibu tahu apa konsekuensinya buat Daud setelah dia melakukan itu? Apakah dibatalkan setelah dia nyanyi Mazmur 51? Enggak. Kalau baca nanti cerita selanjutnya, kekacauan terjadi di seluruh keturunan Daud. Ada anak yang memperkosa gundik bapaknya. Ada anak yang memperkosa saudara sendiri. Terjadi pertumpahan darah hanya karena perebutan tahta. Saudara saling membunuh saudara. Pedang tidak pernah berhenti dari keturunan keluarga Daud. Daud tahu konsekuensinya, tapi dia nggak pernah berkata, Tuhan kurangi konsekuensinya. Tuhan batalkan konsekuensinya, tapi Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Tahu fokus Daud? Dia nggak mau Tuhan pergi. Ini bahasa relasi namanya. Kalau kamu pacaran, ya mau dekat-dekat sama pacarmu, pasti kamu nggak mau dia pergi, betul atau tidak? Karena kalau dia pergi, berarti kita nggak bisa komunikasi secara langsung, betul atau tidak?
Nah ini yang terjadi sama Daud. Waktu dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ini adalah bahasa relasi. Bahasa yang menunjukkan apa yang menjadi ketakutan terdalam dari seorang Daud. Yaitu takut kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu, seringkali kita orang Kristen salah mengartikan revival. Bagi banyak orang berpikir revival artinya hidup langsung lancar. Hidup HLL, hidup langsung lancar. Revival, masalah langsung beres. MLB, Mobile Legend, bukan ya, masalah langsung beres. Revival, konsekuensinya dosa dihapus. Saya mau kasih tahu. Revival itu bukan konsekuensi dosa dihapus. Mazmur 51 waktu itu dinyanyikan tidak berarti semua akibat dosanya hilang. Yang terjadi apa? Dosamu diampuni, yes. Keintiman dengan Tuhan kembali, yes. Hati dipulihkan, yes. Arah hati dibenarkan, yes. Tetapi dampak dosa tetap ada. Bukan karena Tuhan kejam. Tapi itu proses yang harus engkau jalani. Sebagai orang percaya. Tuhan mendidik. Bukan memanjakan. Yang mengerti katakan amin. Dengar baik. Daud itu dia tetap menangis. Daud tetap menuai apa yang dia tabur. Tapi perhatikan. Daud gak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kita sepenuhnya. Tetapi seringkali ia biarkan konsekuensinya terjadi dalam hidup kita supaya karakter kita sungguh-sungguh dibantu. Karena Tuhan lebih peduli karakter kita ketimbang pangkat jabatan dan lain sebagainya. Lihat Daud. Daud rela terluka tapi bersama Tuhan. Daud seakan berkata, Tuhan hidupku boleh berantakan. Tapi jangan pernah tinggalkan aku. Makanya saya mau kasih tahu, revival itu bukan hidup tanpa luka atau bekas luka. Engkau yang dilukai orang tuamu, engkau yang dilukai, tetap bisa terjadi revival dalam hidupmu. Bekas luka itu tidak akan hilang, tapi dengar baik, revival adalah hidup yang takut kehilangan Tuhan, bukan takut menanggung akibat. Bukan takut menanggung luka. Hidupmu boleh terluka, tapi engkau harus pastikan engkau tetap ada bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Halo? Tapi Pak, lihat ayat 16. Coba kita lihat ayat 16. Tapi kan Daud pernah berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah. Daud minta dilepaskan loh Pak. Dia minta konsekuensinya kurang. Oh no. Saya jelaskan, arti kata hutang darah di sini itu bukan istilah hukum. Tetapi istilah rohani dan moral. Hutang darah artinya begini. Hutang darah dalam perjanjian lama darah itu hidup. Menumpahkan darah artinya pelanggaran serius di hadapan Tuhan. Nah waktu dia ngomong lepaskanlah aku dari hutang darah. Dia sedang deklarasikan aku berdosa. Ya, jadi dia bukan minta dilepaskan. Ini sebuah sajak, sebuah susunan kata yang menyatakan aku ini berdosa. Daud sedang deklarasikan posisinya orang yang bersalah, makanya dia ngomong hutang darah. Karena ada yang mendakwa dia, darahnya siapa? Darahnya Uria. Ingat waktu kejadian Kain dan Habel? Waktu Habel dibunuh, darah Habel berteriak kepada Tuhan. Ini sama. Ya. Waktu dia berkata, seperti lepaskan aku. Dia sedang berkata begini, aku tidak sanggup menanggung rasa bersalah ini sendirian. Aku butuh engkau Tuhan. Aku tidak mau relasiku rusak dengan engkau Tuhan. Jadi sebenarnya Daud sedang deklarasi bahwa dia sedang berdosa. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang punya hati seperti Daud, orang yang arah hatinya lebih memperlihatkan, lebih peduli pada hubungannya dengan Tuhan. Dia akan melihat dosa itu bukan cuma sekedar pelanggaran. Tetapi keretakan relasi. Nah kalau dia melihat ini sebagai dosa, sebagai keretakan relasi. Maka orang seperti ini akan mudah hancur hati. Bukan defensif. Coba kau diputuskan sama pacarmu. Apa rasanya? Kayak mau putusin di dunia toh? Tapi bisa gak kita praktikkan itu sama Tuhan? Seandainya Tuhan bilang aku cabut rohku daripadamu. Halo? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melihat dosa sebagai keretakan relasi itu akan mudah hancur hati. Dia akan lebih cepat mudah bertobat, bukan cari kambing hitam. Dia akan lebih fokus pada hadirat Tuhan. Dia akan lebih siap diproses. Artinya siap diproses apa? Konsekuensi ada. Saya mau tanggung itu bersama dengan Tuhan. Itu. Kalau orang yang melihat bahwa yang paling penting dalam dirinya adalah relasinya dengan Tuhan. Atau kalau mau saya rangkum, dengar baik-baik.
Orang yang melihat dosanya sebagai keretakan relasi akan lebih siap hatinya dalam menerima revival. Karena revival dimulai bukan saat kita pintar mengelola dosa, tapi saat kita takut kehilangan relasi kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah mungkin kita berkata gini, Pak, dari tadi kok ada kata takut. Kan Bapak ada ayatnya, Pak. Apa ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, tapi Bapak dari tadi ngomong masalah takut. Berlawanan dengan ayat ini, saya kasih sedikit gambaran. Ayat ini kita harus melihat seluruhnya, konteks ayat ini. Perhatikan baik-baik. Ayat ini hanya setengahnya, karena ada bagian A-nya. Apa bagian B-nya? Ini bagian B-nya, kalau utuhnya. Di dalam kasih tidak ada kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tapi ketakutan seperti apa yang dilenyapkan sama kasih? Sebab ketakutan yang apa? Mengandung hukuman. Itulah yang dilenyapkan oleh kasih. Bukan semua ketakutan dalam hidup kita hilang. Mau dites? Siapa yang di sini takut ketinggian? Setelah dibaptis Roh Kudus, setelah dikasih minyak urapan, dikasih mandi 30 kali, kamu naik ke tingkat 30. Tetap takut atau tidak? Halo? Tetap Tetap takut. Saya juga takut kok. Ya, saya juga takut ketinggian. Lalu apa yang hilang? Bukan ketakutan secara umum, tetapi ketakutan yang mengandung hukuman itulah yang dilenyapkan oleh kasih. Ya. Makanya ayat ini tidak bicara kasih melenyapkan semua bentuk takut. No. Karena ketakutan yang dibicarakan ayat ini berbicara takut dihukum, takut ditolak, takut Allah sebagai algojo, takut Allah sebagai ancaman. Ayat di atas hanya berbicara mengenai ketakutan yang mengandung hukuman. Bukan takut akan Tuhan loh. Makanya ayat ini gak perlu dipertentangkan dengan takut akan Tuhan. Karena jenisnya beda. Yang mengerti katakan amin. Ya. Karena kalau kita nanti belajar lebih dalam lagi ya. Ini penting buat kita belajar ya. Ada ketakutan lain yang lahirnya justru dari kasih. Ya. Ada ketakutan lain yang justru lahir dari kasih. Contoh. Siapa yang ini sayang sekali orang tuanya? Saking sayangnya sama orang tuanya, saya nggak mau nyakitin hati orang tuaku. Siapa yang kemarin dengar berita tentang pramugari yang palsu, pramugari bodong? Tahu ya kasusnya ya? Salah satu penerbangan Lion Air, tahu nggak kenapa dia berbuat seperti itu? Dia bilang, saya tidak mau mengecewakan orang tuaku. Sampai dia bohong, jadi pramugari gadungan. Tahu ya beritanya ya, viral juga ya, lumayan ya. Sampai di FYP saya, saya melihat ini sebenarnya kasihnya ini itu benar, metodenya yang salah. Tapi ada kasih itu benar ya. Dia takut mengecewakan orang tuanya dan orang tuanya dengan bangga jemput dia di bandara, dipeluk, dicium, padahal dia pramugari gadungan. Ya. Tapi kalau kita mau belajar dari situ, sebenarnya dia takut menyakiti orang tuanya, betul atau tidak? Makanya dia berbuat seperti itu. Ini kasih yang modelnya justru lahir, ketakutan yang lahirnya dari kasih. Jadi kita harus bedakan, perhatikan, kita harus bedakan yang mana fear of punishment versus fear of losing relationship. Nah, fear yang di atas, fear of punishment adalah ketakutan budak, sama-sama katakan budak. Tetapi fear of losing relationship itu ketakutan anak, yang mengerti katakan amin. Iya. Fear of punishment itu ketakutan budak, engkau bukan budak, engkau adalah anak, yang setuju katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak pernah meniadakan rasa takut, tetapi memurnikan ketakutan tersebut supaya engkau hanya takut sama Tuhan. Dengar baik itu. Dia nggak pernah melenyapkan kata, tapi dia membuat kita betul-betul takut kehilangan Tuhan. Makanya gini, dengar baik. Ketakutan akan hukuman budak dilenyapkan oleh kasih, tetapi ketakutan akan rusaknya relasi atau ketakutan anak justru dilahirkan oleh kasih. Yang mengerti katakan amin. Nah kita ini kalau sama Tuhan bagian yang mana? Fear of punishment atau fear of losing relationship? Karena kenapa Bapak Ibu? Nah ini bagian yang harus kita renungkan sama-sama malam hari ini. Karena ada ironi yang paling menyedihkan di gereja akhir-hari ini. Tahu apa ironinya? Orang bisa takut dosa, tapi tidak takut kehilangan relasinya dengan Tuhan. Ini yang terjadi di gereja akhir-akhir ini. Tahu artinya apa? Takut dosa hari-hari ini tidak selalu artinya takut kehilangan relasi sama Tuhan. Nah seringkali kita memperlakukan takut akan dosa, seringkali cuma takut ketahuan, betul apa betul? Kita cuma karena takut konsekuensinya, ditanya nanti ada hukum karma.
Jadi ketakutan kita bukan takut karena kehilangan relasi, tapi karena takut karena konsekuensi. Takut reputasi rusak karena kita pelayan yang 3 kali ibadah nongol terus. Terus ketahuan dosanya, habis itu nanti nggak nongol lagi. Kita takut kehilangan harta, takut kehilangan perusahaan, takut dinilai tidak rohani. Oh ada. Ya. Kalau nggak ditahu dosanya, begitu. Mau pelayanan, gas kak. 4 kali, 6 kali lagi ya 3 kali ibadah, 6 kali saya pelayanan boleh. Tapi begitu ketahuan dosanya, nggak pernah nongol lagi di gereja. Karena dia lebih peduli sama reputasinya ketimbang pertobatan dirinya. Dia lebih peduli sama reputasinya ketimbang hubungannya sama Tuhan yang mau dipulihkan. Orang seperti itu tidak akan mengalami revival dalam hidupnya karena arah hatinya salah. Yang mengerti katakan amin. Hari-hari ini orang banyak yang ke gereja tapi tidak pernah takut kehilangan relasinya dengan Tuhan. Dia bisa datang ke gereja, kalau perlu 3 kali semua ibadah dihadiri, tapi gak pernah merasa Tuhan jamah dia. Dalam doanya dia kering, ibadahnya hampa, tapi hidup jalan terus. Bahkan pelayanannya pun terus dipakai, terlihat dipakai Tuhan. Tapi hubungannya sama Tuhan nol. Oh banyak, buktinya Saul tetap jadi raja tuh. Ya. Orang-orang seperti ini tidak akan mengalami revival dalam hidupnya. Karena tidak pernah takut kehilangan relasi dengan Tuhan. Padahal revival justru lahir dari orang yang berkata seperti Daud. Dia ngomong apa? Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Meski aku kelihatan baik di luar, tapi aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, aku boleh berantakan. Tuhan, aku boleh terluka, tapi Tuhan tolong jangan pernah tinggalkan aku. Ini seruannya Daud. Ini arah hati yang siap menerima revival. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu, revival bukan sekedar orang berhenti takut berbuat dosa. Mungkin hari-hari ini kau gak bikin dosa besar. Dosaku cuman ini jika begadang di tengah malam. Mungkin kau gak hidup dalam dosa yang besar, tapi seringkali kau hidup tanpa rasa takut kehilangan keintiman dengan Tuhan. Betul atau tidak? Dosamu mungkin tidak besar. Kita gak sampai pukulin orang tua, kita gak sampai membunuh. Tapi dalam hatimu kamu gak pernah takut kehilangan keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini, gereja banyak dipenuhi dengan orang-orang seperti ini. Saya berdoa di tempat ini, malam hari ini saat engkau dengarkan firman Tuhan. Jangan jadi orang yang seperti ini yang mengerti katakan amin. Saya berdoa di tempat ini kita melangkah lebih jauh. Menjadikan rasa kehilangan relasi dengan Tuhan adalah hal yang utama. Yang mau katakan yes. Kalau ini terjadi dalam hidupmu, engkau mau melayani Tuhan. Gak perlu diprom dari belakang. Woi lompat woi. Kalau engkau tahu rasa takut kehilangan relationship dengan Tuhan itu ada dalam dirimu. Kamu gak akan mungkin menyepelekan masalah pelayanan. Semua untuk Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Upgrade diri terus. Ke gereja bukan cuma datang update story, status, tulis happy Sunday. Tapi pada saat firman Tuhan disampaikan main handphone. Kalau engkau betul-betul. Karena kenapa? Pada saat firman Tuhan disampaikan, disitulah Tuhan berbicara kepada kita dan engkau dan saya. Bayangkan kalau kita Tuhan lagi ngomong, engkau lagi main handphone, artinya kau gak takut relasimu sama Tuhan rusak. Siapa di sini yang mamanya kalau ngomong, kau pergi main handphone di depannya begini ketawa-ketawa. Pasti ditampelin, betul tidak? Nah coba bayangkan kalau Tuhan sedang berbicara di depan, firman Tuhan sedang disampaikan, kita lagi asik-asik. Nanti makan apa di BTP itu banyak sekali, di-searching sama dia. Saya mau kasih tahu, engkau gak takut kehilangan relasi sama Tuhan, arah hatimu salah. Tahu Daud seperti apa orangnya? Saya perlihatkan Daud seperti apa orangnya. Dan kita akan masuk ke bagian Injil, apa hubungannya dengan Yesus. Perhatikan kisah para Rasul 13 ayat 22. Perhatikan yang garis merahi. Aku telah mendapat daun bin Isai. Seseorang yang berkenan di hatiku. Saya perlihatkan bahasa Inggrisnya. New King James Version, dia tulis begini. A man after my own heart. Apa terjemahan literalnya? Terjemahan yang plek, gak usah pakai grammar-grammaran. Apa artinya ini? Orang setelah hati saya sendiri. Bayangkan loh, Tuhan juluki si Daud itu orang setelah hatiku sendiri. Penting gak hati buat kita? Penting dong, iya gak? Hatimu ditusuk sama ini mati loh udah. Artinya kamu jaga, makanya di hati di sini ada tulang yang menjaga. Nah bayangkan Daud itu dijuluki, jadi setelah hatinya Tuhan,
Nah dia orang keduanya. Tahu kenapa? Karena Daud lebih peduli relasinya dengan Tuhan ketimbang apapun di dunia ini. Daud lebih memilih relasinya dengan Tuhan jauh dari apapun yang ada di muka bumi. Lebih dari tahta, mahkota, bahkan wanita. Daud sangat peduli dengan relasi dengan Tuhan. Nah, perhatikan apa hubungannya sama Yesus. Bukankah Yesus Kristus mati di kayu salib karena dia mau relasi kita dengan Bapa dipulihkan. Dua-duanya sama-sama sangat peduli dengan relasi kita dengan Bapa. Yang mengerti katakan amin. Saudara lihat benang merahnya dengan Yesus. Saudara mengerti kenapa Daud ini dikatakan a man after my own heart. Kepeduliannya terhadap relasinya dengan Bapa sama seperti kepedulian Yesus yang rela mati di kayu salib supaya relasi kita dengan Bapa dipulihkan. Saya mau kasih tahu, kalau hidup kita didasari akan ketakutan kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Setiap kali revival muncul, Tuhan muncul menyatakan kehendaknya, engkau tidak akan defensif. Engkau akan jadi orang yang hancur hati. Dan hari-hari ini Tuhan cari orang-orang seperti Daud. Hari-hari ini orang cari, Tuhan sedang mencari orang seperti Daud. Bukan karena engkau gak pernah berdosa. Tapi karena engkau takut kehilangan Tuhan. Lebih daripada apapun. Yang mau katakan amin. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Nah sekarang coba lihat. Saya sudah kasih cerminnya di hadapan kita semua. Saya sudah kasih lihat cerminnya seperti apa. Nah coba malam hari ini. Coba lihat arah hatimu. Coba lihat hatimu mengarah kemana, apa orientasi ketakutan kita. Kita itu sebenarnya melayani Tuhan karena takut konsekuensi, cuman sekedar cari rame atau betul-betul kita betul-betul takut kehilangan relasi kita dengan Tuhan. Kesiapan hati akan revival selalu dimulai saat seseorang berkata, Tuhan tanpa engkau saya tidak mau lanjut. Saul gak pernah berkata itu. Daud berkata itu sambil menangis dan hancur hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat ini sebagai kebenaran. Terakhir, Bapak Ibu dengar baik. Dosa bukan sekedar pelanggaran. Dosa adalah retaknya relasimu dengan Bapa di surga. Dan selama kita memperlakukannya hanya sebagai masalah manajemen, engkau gak akan pernah alami revival. Yang mengerti katakan amin. Makanya coba malam hari ini, seperti apa hubunganmu sama Tuhan? Halo? Seperti apa hatimu sama Tuhan? Apakah engkau datang ke tempat ini, datang ke gereja hanya karena diajak temanmu, tapi kamu gak pernah mau benar-benar bangun hubungan sama Tuhan? Mungkin kita layak disebut dengan Kristen Saul ketimbang dibilang Kristen Daud. Karena Kristen Saul hanya peduli dengan reputasinya. Tapi Kristen-Kristen yang seperti Daud, dia menangis hancur hati di hadapan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Ini lebih penting daripada apapun, lebih penting daripada tahta 7 turunan, lebih penting daripada segala harta yang saya miliki Tuhan. Berani gak kita berkata begitu di hadapan Tuhan? Halo? Coba renungkan malam hari ini. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, coba renungkan baik-baik. Selama ini engkau hidup. Bisa jadi Tuhan gak pernah kenal kita. Karena kita gak pernah bangun relasi. Atau gak pernah takut relasi kita kehilangan. Malam hari ini, kalau engkau dengar firman Tuhan, menegur. Kalau engkau dengar firman Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tutup Alkitabmu. Coba lihat baik-baik. Bagaimana relasimu dengan Tuhan. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau,
Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lagu ini ada di dalam kitab Mazmur. Saya pikir lagu ini dibuat oleh Daud juga. Saya pikir ini dibuat oleh Mazmur Daud. Ternyata ini dibuat oleh, kalau nggak salah, Asaf atau siapa gitu ya. Bukan dibuat oleh Daud. Saya bertanya loh, kenapa ditunjukkan lagu ini? Roh Kudus ngomong, itu juga kepedulian Roh Kudus adalah bagaimana relasimu dengan Tuhan. Makanya Roh Kudus memberikan ilham kepada Bani Asaf ini supaya menuliskan syair lagu ini. Konfirmasi, kalau Roh Kudus lebih peduli relasi kita dengan Bapa, masa kita nggak peduli relasi kita dengan Bapa? Bukankah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan Bapa kita di surga? Bukankah Roh Kudus diberikan supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dan kehendak Bapa terjadi dalam kehidupan kita? Bukankah itu yang disebut dengan relasi? Bukankah itu yang disebut dengan hubungan? Lalu kenapa akhir-akhir ini kita tidak pernah takut kehilangan hubungan sama Tuhan? Kita selalu lebih senang baik-baik saja, yang penting datang ke gereja. Tapi ternyata jam-jam waktu kita untuk berdoa sama Tuhan sudah kosong. Saya nggak suruh kita semua, pokoknya kalau orang yang ada hubungannya dengan Tuhan sehari harus berdoa 5 jam. Bagaimana nih kalau dia istri 5 anaknya, masih bayi semua, nggak ada waktu mungkin. Tapi bisa nggak? Arah hatimu kalau kamu berbuat dosa bukan takut sama konsekuensi. Tapi bagaimana kamu merendahkan hati di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan, jangan ambil rohmu yang suci daripada aku ingin tetap punya relasi dengan Tuhan. Malam hari ini, Roh Kudus tegur hati kita semua. Bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita hanya Yesus saja yang mengerti, katakan amin. Mari bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku renyah, hatiku telah tak berdaya. Sama-sama katakan, sembah, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saya mau jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, selain Kau. Sama-sama katakan, sembah. Yesus, Allah yang berkuasa. Tiada, Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di
membawa kita menjadi orang Kristen yang betul-betul takut kehilangan relasi dengan Tuhan. Saya mau katakan bisa hidupmu baik-baik saja sekarang, finansialmu baik-baik saja. Tapi coba cek hari ini bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana jam-jam doamu sama Tuhan. Bagaimana sikapmu saat ke gereja, bagaimana sikapmu saat kau bawa nama Tuhan. Coba malam hari ini. Kalau Roh Kudus menyingkapkan itu di hatimu, terima dengan rendah hati. Sama seperti Saul dan Daud, mereka mengaku dosa. Tapi pilih cara yang dipilih Daud. Daud dengan hancur hati berkata, Tuhan, aku siap terima konsekuensinya. Tapi aku gak mau Engkau pergi daripada aku, Tuhan. Pilih seperti jalan Daud. A man after God own heart. Pilih cara seperti Daud. Pilih cara hati, arah hati seperti Daud yang melihat keretakan itu ada dan nyata. Dan minta Tuhan sekarang malam hari ini juga minta Tuhan, aku mau kembali bangun relasiku dengan Engkau, Tuhan. Kalau hari-hari ini terjadi dalam hidupmu, ayo sama-sama kita bangun kembali. Ayo kita bangun kembali mesbah yang mungkin sudah hancur itu. Yang kita sudah tidak pedulikan karena kesibukan kita. Karena segala macam kesibukan rohani, bahkan kesibukan duniawi ini. Ayo kita bangun kembali. Hidupku baik-baik saja, no. Kalau engkau melihat dosa sebagai keretakan relasi hidupmu gak baik-baik saja. Malam hari ini kalau Roh Kudus berbicara dalam dirimu, engkau boleh angkat tangan. Terus ngomong, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi namamu di Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di ragaku sembah ku sembah Kau, Allah yang berkuasa, amin. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari kau malam hari ini kau lebih lagi bangun hubunganmu sama Tuhan. Ku sembah Bapak malam hari ini lihat hati-hati yang hancur di hadapan-Mu Tuhan. Hati-hati yang merindukan relasi dengan Engkau dibangun kembali. Karena kami tahu Tuhan salib-Mu juga berbicara relasi. Saat kami membangun relasi dengan Engkau yang baik.
itu akan tercermin bagaimana kami membangun relasi dengan sesama kami Tuhan. Makanya malam hari ini kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Lihat tangan-tangan yang tadi terangkat. Mereka mau relasi dengan Engkau. Dipulihkan kembali Tuhan. Kami mau memiliki hati seperti seorang Daud Tuhan. Yang arah ketakutannya benar. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa baik-baik saja. Kami merasa diberkati. Kami merasa disertai. Padahal dalam hati kami tahu hubungan kami dengan Engkau rusak. Ampuni kami Tuhan kalau itu yang kami terus lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan malam hari ini kami sadar kami harus lebih daripada itu. Tuhan mencari orang-orang yang mau hancur hati di hadapannya. Tuhan mencari orang-orang yang mau betul-betul mendahulukan relasinya dengan Tuhan. Jauh lebih daripada apapun Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa. Biar Engkau dapati orang-orang itu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar hamba-Mu berdoa, biar Roh Kudus terus mengingatkan akan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba-Mu yakin akan terjadi revival yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Akan terjadi terobosan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Akan terjadi kesembuhan, pemulihan yang luar biasa saat kami memiliki arah hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus, ingatkan kami selalu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau seperti Daud, sama-sama katakan. Amin. Baik, kasih tepuk tangan kami mulia buat mulai nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Jadi berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Untuk minggu ini terdapat satu tambahan amplop persembahan, yaitu amplop persembahan untuk pekerjaan misi. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga adalah persembahan misi. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua pada saat ini adalah orang-orang yang akan memberkati bagi pekerja misi. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang belum mengambil ayat tahunan, ketika memberikan persembahan di atas kotak persembahan terdapat kotak yang berisikan ayat tahunan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengambil ayat tahunan, boleh diambil ketika memberikan persembahan. Nanti persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya, dan akan mengikuti arahan daripada pelayan asar. Mari kita angkat persembahan di tangan kita. Kita sudah dalam doa, kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kuat hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mencintai kami, Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan benar-benar tertanam dalam hati kami. Dan kami akan lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, karena Tuhan yang sangat baik, selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Bapa. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besar perbuatanmu, nyatalah karya-karya.
kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Oh, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, sama-sama bangkit berdiri. Katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka, sebab Kau juru selamatku. Wow. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesusku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sama-sama nyatakan, Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Sangat rindu kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja.
Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi shalom. Terima kasih untuk kehadiran kita pada malam hari ini. Sedikit menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani, biar Tuhan Yesus Kristus yang semakin dinyatakan dan dimuliakan. Yang berikutnya yang kedua, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di keluarga besar GBI Oikumene dalam komunitas kita Gold CC. Selamat datang. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian beribadah bersama-sama di tempat ini. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada para asr yang kece-kece yang membawa form selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, jangan ragu-ragu untuk diambil. Silakan diambil dan diisi. Dan setelah diisi nanti kalau keluar dari gedung gereja ini boleh dikembalikan kepada pelayan asr dan akan mendapatkan souvenir dari gereja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, jangan ragu-ragu untuk diambil, isi. Ketika kembali boleh diserahkan kembali kepada pelayan asr dan akan menerima souvenir yang disiapkan oleh gereja. Yang berikutnya di tangan para asr juga mereka membawa form pokok doa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ini didoakan, apapun bentuk kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh diambil, boleh diisi. Nanti kita akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud di tempat ini pada pukul 3 sore. Setelah diisi juga boleh kembalikan kepada pelayan asr. Untuk kegiatan selama sepekan belum ada, cuman di hari Selasa dan Jumat kita melaksanakan Menara Pondok Daud di setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 3 sore dan hari Sabtu kita doa para pelayan Tuhan di tempat ini. Yang berikutnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pencarian dana untuk pelaksanaan ulang tahun Gold CC yang ketiga tahun. Terima kasih yang kemarin sudah beli basar, Tuhan Yesus memberkati, biar berkat Tuhan selalu tercurah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga dari panitia perayaan ulang tahun Gold CC juga masih mencari dana, yaitu ada basar kaos seperti ini desainnya, boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk menabur, untuk membeli baju, ini sangat berguna ya. Karena desainnya juga oke untuk perayaan ulang tahun Gold CC kita. Boleh memesan kepada mungkin para pelayan Tuhan yang ada di belakang, atau juga boleh kepada saya, itu harganya itu 100.000. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Gold CC yang ketiga tahun, boleh juga dibeli basar baju yang ada di
seperti yang ada ditampilkan ini. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini sekali lagi dengan kasih Kristus. Jemaat Tuhan, saya semua bangkit berdiri. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Mari sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan besar, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, dekat ke tata kasih Kau. Sekali lagi katakan, besar kasih karuniamu. Besar Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Oh, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk kasih karunia demi kasih karunia, buat anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam yang indah Tuhan, Kau telah berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang membawa setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa buat tim pelayan malam hari ini yang telah melayani. Kami percaya Tuhan, mereka melayani karena hati mereka hanya tertuju kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus Allah terus nyatakan hati-Mu bagi setiap tim pelayan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dalam hati mereka, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, mereka mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan, dan bukan kehendak mereka yang jadi, tetapi kehendak Tuhan sajalah yang jadi dalam hidup mereka. Dan biarlah setiap pelayanan mereka ada roh kesatuan dalam hidup mereka, saling Tuhan menghormati Tuhan, dan kami akan percaya pelayanan ini biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dalam tangan kasih karunia-Mu buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi mereka yang hadir pada malam hari ini Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami yang datang kepada Engkau.
apapun kondisi kami pada saat ini. Biarlah setiap jemaat-Mu mengalami kuasa kasih Kristus pada malam hari ini. Mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami pembebasan, sehingga ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka berjalan dengan Yesus, sehingga setiap apapun yang mereka lakukan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah menebus setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga, kami juga berdoa membawa hamba-Mu Pastor Esra yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang telah kami dengar pada malam hari ini, biarlah itu semua tertanam dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apapun Tuhan yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semuanya atas dasar kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran itu berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau terus menyampaikan apa yang Kau mau dalam hatinya Tuhan. Biarlah hati-Mu tertuju kepada hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang Kau mau terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Kuasa kasih Kristus nyata terus lebih lagi Kau kerjakan bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami akan percaya kasih cinta, gelora dan hasrat akan Engkau terus nyatakan lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin mereka sedang bekerja atau mereka dalam keadaan sakit. Engkau datang dalam hidup mereka. Engkau datang Tuhan membawa kasih-Mu dalam hidup mereka. Sehingga kami akan percaya Engkau mengetuk pintu hati mereka. Dan mereka dapat percaya bahwa Engkau prioritas dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat datang bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini Tuhan. Dan bagi setiap jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit Tuhan, Engkau datang memulihkan, Engkau datang menyembuhkan. Setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, semuanya dipakai untuk memulihkan kekuatan mereka kembali. Dan kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan, buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam masa tuanya, Engkau sendiri yang bekerja Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera. Sehingga dalam masa tuanya ini, hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat mentor rohani kami Pastor Esra beserta dengan keluarga. Kami akan percaya Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dimanapun pelayanannya hamba-Mu Engkau tempatkan Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Dan kami juga berdoa buat Kak Debbie sebagai penolong dalam kehidupannya. Engkau juga memberkati setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan kami yakin percaya kuasa kasih Kristus nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Kami juga berdoa buat di mana Tuhan Dev dalam masa pertumbuhannya. Engkau sendiri yang bekerja Tuhan Yesus. Engkau menopang, Engkau yang sendiri yang bekerja dalam hidup Dev Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu tidak pernah pudar terus nyata dalam kehidupan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu buat hamba yang buat keluarga-keluarga Tuhan yang tidak sempat bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mungkin ada yang di kampung Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Biarlah kasih Kristus terus nyata dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Maupun yang ada di Makassar, bahkan yang ada di kampung Tuhan halaman kami. Kami percaya apa yang telah kami dapatkan di tempat ini. Kasih Kristus yang luar biasa yang telah kami terima. Engkau juga terus bekerja dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami akan percaya ketika kami di mana Tuhan kami, ketika kami sungguh-sungguh akan Engkau, ketika kami mau melayani Engkau, ketika kami mau Tuhan mengasihi akan Engkau, biarlah kuasa kasih Kristus jauh bekerja bagi setiap keluarga kami. Dan kami percaya firman berkata, satu orang berdiri buat keluarga, sisi keluarga diselamatkan. Kami percaya itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kota dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang bekerja Tuhan. Engkau melihat Indonesia baru ini Tuhan. Engkau percaya Tuhan Yesus Engkau bekerja. Engkau memberikan damai sejahtera, terang kasih Tuhan melingkupi Indonesia baru. Kami percaya Indonesia kami ini Tuhan adalah Indonesia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia yang penuh dengan kuasa Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sementara bekerja buat Indonesia kami ini Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi Indonesia kami. Buat para pemimpinnya Tuhan dari pusat hingga pelosok daerah. Engkau juga bekerja. Biarlah hikmat kasih Tuhan nyata dalam hidupnya. Takut akan Tuhan terus nyatakan bagi setiap para pemimpin kami. Biarlah Tuhan setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Semua itu berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat Makassar Tuhan, kota kami. Kami percaya Engkau sendiri yang bekerja untuk semuanya.
Apapun yang kami lakukan di tempat ini, kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa Tuhan di luar sana. Engkau juga memberkati mereka. Biarlah setiap apapun Tuhan, kasih-Mu terus nyata dalam hidup mereka. Kami akan melihat suatu kegerakan yang luar biasa akan terjadi di kota kami. Setiap jiwa-jiwa akan datang kepada Engkau, karena mereka akan percaya bahwa Yesus Tuhan yang Raja yang berdaulat dalam kehidupan mereka. Keselamatan Tuhan terus nyatakan bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya akan terjadi pemulihan, akan terjadi kuasa manifestasi Roh Kudus terjadi bagi kota kami ini Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Bilang Kau sendiri yang bekerja bagi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu saja yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Indah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, dan rumah tanggamu. Oleh karena itu malam hari ini pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil satu teduh sejenak.